Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami datang mengampuni tatamu yang kudus pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan semuanya karena kekuatan kami Tuhan, tetapi kami percaya ini semuanya karena Engkau Tuhan, yang boleh membawa setiap kami itu kami datang mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau Yesus kami, hanya Engkau kekuatan kami dalam hidup saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami akan mengalami Engkau hari demi hari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah memberikan yang terbaik buat Engkau melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami sebentar Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Yuyuk saat ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulutnya saat ini Tuhan boleh memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Amin. Yang saat ini mengalami jalan buntu, Tuhan akan buka jalan. Amin. Yang saat ini sedang susah, Tuhan akan hiburkan. Amin. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu pada malam hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Bapak sekalian, silakan Om. Shalom. Shalom. Damai sejahtera atas kita yang hari ini berkenan hadir ke rumah Tuhan. Sedikit saya memperkenalkan diri. Hari Jumat malam dari Jakarta, saya menemani dua cucu saya yang tinggal di Madiun untuk ke Madiun. Dan saya coba-coba menghubungi beberapa hamba Tuhan yang kemungkinan bisa memberikan kesempatan pada saya untuk melayani di Madiun. Dan ternyata Ibu Christine pertama kali yang kami hubungi karena nomor telepon beliau saya dapatkan dari salah satu anggota jemaat kami, aktivis di gereja yang kami layani di Jatinegara. Di mana saja saya berada, kalau itu hari Minggu, saya berusaha mencari gereja. Kami di Jakarta, hari Minggu seperti ini, ada 5 kali ibadah. 3 kali ditempatkan di Jatinegara, Jakarta Timur, dan 2 kali di Kelapa Gading. Dulu 3 kali, sejak COVID, jadi 2 kali. Dan hari ini, ibadah yang ke-5 diadakan di sana. Saudara-saudara, nama saya Yuyung, bukan Yuyung. Itu ada sejarahnya. Ya. Karena dulu ayah saya itu orang Totok. Dia lahir di China, di Tiongkok sana. Pada waktu dia mendengar saya yang di usia 17 tahun mengambil keputusan untuk memberikan hidup saya full time dan full heart, sepenuh waktu dan sepenuh hati untuk melayani Tuhan, ayah saya tidak setuju. Bahkan dia berkata, kalau kamu ambil keputusan seperti itu, sementara papa punya merencanakan kamu masuk ke sekolah kedokteran gigi, maka kamu boleh ambil jalan kamu. Kamu boleh tinggalkan rumah. Atau, ya, kita putus hubungan lah. Wah, untuk saya berat sekali. Panggilan Tuhan kepada saya lewat gembala saya di kota Tegal
Jawa Tengah. Dalam sebuah ibadah remaja, Pendeta D.S. Zakaria, dulu wakil dari sinode gereja kita beberapa waktu yang lalu, pada minggu pertama dia berkhotbah tentang panggilan Tuhan terhadap Abraham dengan janji-janji Tuhan. Minggu kedua berkhotbah tentang panggilan Tuhan kepada Yesaya yang diresponi oleh Yesaya dengan mengatakan, di sinilah aku utuslah. Dan yang ketiga, panggilan Tuhan kepada Saul yang kemudian menjadi Paulus, rasul yang terbesar pada zaman. Dan saya digerakkan Roh Kudus begitu kuat, akhirnya saya angkat tangan ketika altar call. Dan akhirnya saya diminta untuk maju ke depan, satu-satunya orang yang merespon panggilan Tuhan untuk sepenuh waktu dan sepenuh hati. Karena saya didoakan. Sejak itu saya ambil keputusan yang sulit diubahkan, walaupun ayah saya tidak menyetujuinya. Akhirnya saya membawa sebuah koper butut dengan sepatu yang sudah maaf tidak punya uang kalau tidak dibekali. Dari salah satu anggota jemaat Tuhan yang membekali saya dengan uang 5.000 rupiah dari Tegal saya naik bis ke Jakarta. Saya tidak tahu kota Jakarta seperti apa, apalagi di Petamburan, tempat sekolah teologi sekolah pendeta itu berada. Tapi saya mengucap syukur akhirnya saya bisa mengikuti pendidikan saudara penginjil selama 8 bulan lebih. Kemudian saya minta diutus ke Irian Jaya, ya, ke Papua. Jadi rektor saya, Dr. K.R. Senduk, mengatakan, kamu kurus seperti ini, mau dimangsa oleh mereka. Jadi akhirnya sambil bercanda, akhirnya saya diutus ke kota Demak, Jawa Tengah, antara Semarang dan Kudus. Situ saya menjadi pekerja selama 9 tahun. Saudara, saya menjadi pekerja gereja yang tanahnya luasnya 1.800 meter di Jalan Sultan Patah dekat Masjid Agung Alun-Alun. Saya melakukan apa saja lebih dari seorang pembantu rumah tangga. Tidak hanya membersihkan gereja ya, yang luasnya 21,5 meter kali 11,5 meter. Seorang diri, kursinya itu terbuat dari kayu jati. Ya harus bentar saya kurus hanya 41 kilo badan saya. Dan pagi saya diberi makan dengan dicadong. Cadong itu ya sudah nasi dengan kacang asin. Untuk bisa makan telur itu harus piara ayam. Sudah pagi-pagi dengar ayam, wah saya senang sekali ya bisa mendapatkan telur untuk saya makan. Tapi saya ingat, kalau kamu gagal dalam pelayanan sebagai pengerja di gereja dimanapun kamu tempatkan, kamu jangan kembali lagi untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Saya jaga hati, jaga hidup, sedemikian rupa. Kalau pelayanan, saya bertanggung jawab pada sekolah minggu, remaja, musik, sampai dewasa. Akhirnya pendeta itu bermasalah dan keluar. Saya menggantikan menjadi gembala. Saudara, saya
mengikuti pendidikan di Seminari Baptis Simongan Semarang. Saya kemudian dipanggil ke Jakarta, saya mengikuti pendidikan di sekolah di Akademi Bahasa Asing di Universitas Nasional. Kemudian saya lanjutkan pendidikan sampai ke Amerika. Saudara, ya puji Tuhan, itu perjalanan hidup dan pelayanan. Sejak umur 17 hingga sekarang sudah hampir 79. Saudara, kenapa saya lakukan pelayanan ini dengan setia? Karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada saya. Sedikit saya kesaksian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Di usia saya kurang lebih 30 tahun, saya sudah berada di Petamburan, sudah mengajar. Saya mengajar di sekolah penginjil. Banyak murid-murid dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara, dari Irian Jaya. 3 teman saya dari Irian itu teman-teman akrab, ya, Paryo, ya, Pas Atafelen Monin, dan ada banyak dari Lampung, dan seluruh Indonesia. Dan pada waktu saya sudah menikah, istri saya hamil 3 bulan. Saya ingin menjenguk ayah saya karena saya tidak pernah membenci ayah saya. Walaupun ayah saya tidak menyetujui saya masuk sekolah kitab dan saya harus keluar dari rumah. Tapi kasih Kristus itu mencengkeram hati saya untuk tetap mengasihi dan mendoakan ayah saya. Saudara, sehingga terjadi mukjizat. Dari usia 72 tahun ayah saya seharusnya meninggal karena penyakit Parkinson. Yang jangankan berdiri berjalan, duduk pun tidak mampu kecuali terdekat dan sudah berputus asa mati. Saya katakan, dan Jakarta saya datang ke Tegal. Saya katakan, Papa, jangan berputus asa. Masih ada asa itu kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi ayah saya, Tuhan itu uang, Tuhan itu kesehatan, Tuhan itu teman. Ketika ayah saya sakit keras, saudara, uang sudah lebih banyak dianggarkan untuk dokter, obat, suntikan, tapi tidak menolong. Teman-teman yang tadinya begitu banyak dan akrab, satu persatu meninggalkan dia, lalu kesepian dan kesehatan otomatis sudah hilang. Saat itulah sama seperti orang yang akan tenggelam kemudian dilemparkannya tali atau galah bambu, maka dia berusaha ingin tenggelam atau berusaha diselamatkan. Pada waktu ayah saya dilemparkan tali kasih, tali keselamatan, tali pertolongan, apa disebut tali Yesus Kristus, ayah saya terakhir dan diangkat. 1 minggu kemudian terjadi perubahan, 2 minggu akhirnya ayah saya sembuh dari yang seharusnya usia 72 tahun, orang perpanjang sampai usia 80 tahun. Ada bonus 8 tahun. Tetapi saudara, 1 tahun sebelum saya meninggal, saya terpindahkan ke kota Karawang, Jawa Barat. Karena saya dapatkan rumah dan salah satu anggota jemaat. Saya juga menjadi pekerja di sana. Saudara, ayah saya mengatakan saya ingin dimandikan, dibaptis. Jadi saya panggil teman saya pendeta dari Bogor untuk membaptiskan ayah saya. Nah, saudara, kembali waktu saya perjalanan dari Jakarta ke Tegal untuk menjenguk ayah saya kena penyakit POM. POM itu seperti gondok, tapi sudah turun ke bawah.
dalam perjalanan naik bis, ya, bis antar kota, saya menggigil, panas tinggi. Saya turun di Pemanukan, saudara. Saya beli itu minuman yang bersoda. Bukannya baik, tapi saya semakin menggigil. Pada waktu saya tiba di rumah, saudara, rumah kami di sebuah kecamatan desa, saya ternyata saya kaku, jadi dibawa ke rumah sakit Kejabon. Nah itu ada banyak orang-orang yang terluka karena petasan. Karena itu sedang hari raya Idul Fitri. 4 dokter mengatakan, apakah saudara sudah punya anak? Belum. Oh, ada di kandungan istri saya. Kenapa dong? Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan perawat saya mendapat tahu bahwa saya tidak punya anak lagi, alias mati. Jadi saya jaga, saya tidak beritahu istri saya di Jakarta. Istri saya tinggal di kompleks sekolah kita, kami dapat tempat asrama. Jaga sedemikian rupa sampai anak itu pada bulan ke-9 lahir. 9 bulan lahir. Anak yang pertama perempuan. Waduh. Ayah saya, ibu saya mengharapkan laki-laki seperti orang Batak, orang Bandung di Sumatera Utara. Tapi puji Tuhan, kali itu satu-satunya anak. Saya berikan nama pada dia Alfa. Ya, mudah-mudahan ada kelanjutannya, ada Omega. Tapi kecewa sekali. Ketika dia berusia 18 bulan, berdiri pun tidak mampu. Anak-anak yang lain mungkin sudah tidak jalan, sudah berlari 18 bulan. Ternyata satu hari adik ipar saya yang dari Jerman datang mengatakan, "Cik," pada istri saya, "lihat, kaki anak kamu cacat. Satu panjang, satu pendek. Satunya gemuk, satunya kurus. Dan kakinya sudah, itu orang Belanda bilang pelapukut, yaitu telapak kakinya itu tidak ada cekungannya. Setiap orang cekungan itu rata, flat. Waduh. Pikiran kami yang pertama adalah, dokter mana? Rumah sakit apa? Kebetulan kami bertamburan, tidak jauh dari situ, seberang tidak jauh, rumah sakit Pelni. Jadi kemudian kami bawa ke rumah sakit Pelni. Kata dokter, ini harus dioperasi, tapi tunggu 18 bulan lagi. Aduh, kami kecewa. Kenapa? Karena kami tidak punya uang untuk biaya operasi. Saya menjadi guru, istri saya menjadi guru SD, saya guru di sekolah Alkitab, gajinya kecil sekali. Saya ingat waktu saya 7.500, istri saya 6.500. Saudara, itu sudah berapa puluh tahun. Jadi, kemudian saya ingat, ketika kanan, kiri, depan, belakang, sudah tidak ada jalan keluar, masih ada jalannya ke atas. Kami mulai tumbuh pengharapan. Setiap kami tinggal di lantai 4, saudara, itu lantai 2, 3, 4. Di atas itu ada jalan ke atas, dari lantai kami ada jalan ke atas. Tiap sore itu bayi yang umur 18 bulan, saya bilang bayi lagi, kami gendong. Saya dan istri saya setiap menjelang maghrib kami berdoa, Tuhan, kalau boleh Tuhan, nyatakan kuasamu, mujizatmu, supaya anak ini bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, ya Tuhan kami terima, berikan kami
kemampuan untuk bisa menerima situasi yang sulit kami terima. Saudara-saudara, saudara percaya, God is good. Tuhan itu luar biasa. Itu kaki, saudara. Ya. Ini tanpa operasi, kaki yang kecil itu menjadi gemuk. Bisa sama. Kaki yang pendek itu bisa memanjang. Kapan terjadinya? Kami tidak tahu. Seperti halnya malam hari kacang hijau itu kacang hijau, saudara ya. Kita tidak tahu prosesnya. Besok, udah jadi toge. Begitu juga dengan kaki anak. Dan setelah itu satu hari dia bisa berdiri dan saya mulai gandeng dia, kita jalan tanpa operasi. Tapi bukannya itu, walau 4 dokter mengatakan saya bermandu, saya cek di laboratorium UI di Jalan Salemba, laboratorium Universitas Indonesia, saya juga catatan madu. Tapi Tuhan lebih besar dari masalah dan ketidakmungkinan. Di dalam dia, bersama dia, oleh dia, segala yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan memberikan anak yang kedua laki-laki. Sekarang juga sudah jadi pendeta penuh. Dan Tuhan berikan bonus anak yang ketiga perempuan. Anak pertama melayani Tuhan penuh, pendeta. Yang kedua laki-laki pendeta. Yang ketiga ini ya dagang, berusaha, yang punya batu hardware, bantu saya. Sudah. Jadi ya bantu saya, anak saya. Jadi saya mengucap syukur. Saya percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak berubah. It changed not. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan seterusnya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Minggu depan adalah hari Paskah. Tapi hari Jumat, 3 hari sebelum Paskah yang akan kita rayakan adalah hari Jumat Agung. Saya percaya di sini akan juga memperingati hari kematian Yesus. Dan ada sebuah peristiwa sebelum kematian Yesus itu, yang dalam Alkitab merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, istimewa. Peristiwa apakah yang mendahului kematian Yesus? Kita buka bersama Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Yesus diurapi. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan bawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang menjadi gusar berkata seorang pada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Perempuan ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kalau orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka, bilanglah kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Sekali lagi ayat malam ini, ayat 9. Aku berkata kepada, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Yesus mempunyai murid-murid yang semuanya laki-laki. Tetapi belum pernah Yesus memuji salah satu muridnya sebaik seistimewa ia memuji seorang perempuan. Bahkan perempuan yang berlatar belakang sebagai seorang pelacur. Yesus berkata untuk seorang wanita pelacur ini, sesungguhnya aku mengatakan padamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang diperbuat oleh perempuan ini, yang pelacur itu, akan disebut dan diingat juga. Saudara-saudara, mengapa? Dia bukannya seorang wanita yang pada zaman Yesus itu sangat rendah dan direndahkan. Ia juga seorang wanita tunasusila. Tapi mengapa Yesus memuji dia sedemikian istimewa? Jawabnya adalah seperti tema khotbah saya pada kali ini. Karena dia mempersembahkan yang terbaik bagi dia yang tertinggi. Giving the best to the highest. Mempersembahkan yang terbaik bagi dia yang tertinggi. Kalau malam ini sudah mengerti mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus Tuhan yang tertinggi, maka Tuhan akan mengingat saudara. Amin. Dan Tuhan akan mencatat, bahkan memperhitungkan saudara. Dan tidak lagi melihat latar belakang kita yang barangkali nggak benar. Tapi Tuhan akan menghargai saudara, mengingat saudara. Karena tentu sebuah pertobatan sebagaimana wanita ini yang ternyata Maria Magdalena. Saudara-saudara, biarlah Tuhan selalu mengingat kita. Diingat oleh teman, senang sekali. Tapi diingat oleh Tuhan, wah, luar biasa. Dikenang oleh teman, senang sekali. Tapi dikenang oleh Tuhan, luar biasa. Dihargai oleh teman, senang. Tapi dihargai oleh Tuhan, luar biasa. Kalau saudara ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhan, melakukan, mempersembahkan terbaik untuk Tuhan, perhatikan 5 hal. Yang pertama, adakah kita mempersembahkan menit-menit yang pertama, jam yang pertama itu untuk Tuhan setiap hari? Give your first hour to God. Persembahkanlah jam yang pertama, menit yang pertama untuk Tuhan. Begitu saudara bangun tidur, masih bisa melek mata, bisa mengolahkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Saudara masih bisa bernapas lega. Apa yang saudara pertama lakukan? Adakah saudara kemudian berlutut, kalau saudara bisa berlutut, atau saudara mengatakan, Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk anugerah. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang begitu bangun tidur, langsung yang dilihat gitu. Kabarnya apa hari ini? Dapat WA dari SMS dari siapa saja? Apa berita yang mencolok hati? Atau bangun tidur sudah berpikir,
koran mana nih, berita mana nih yang bisa saya, apalagi pada waktu pemilu. Bangun tidur, segera berpikir, hari ini saya mau makan di mana? Atau hari ini saya bisa makan siapa yang bisa saya makan? Saudara, bangun tidur, sudah berpikir, aduh, pekerjaan sudah begitu banyak, menumpuk. Bagaimana saya mengerjakannya? Atau hari ini saya mengadakan perjalanan kemana? Apakah saudara dapat mempersembahkan terbaik dari menit-menit pertama yang masih fresh, yang masih segar untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Namanya Kristen bagi Kristus, tapi Kristus sering dilupakan. Hari ini kita ingin menyerahkan hati Tuhan, diingat Tuhan, dikenang Tuhan, dihargai Tuhan. Setelah pertobatan kita, belajar untuk mempersembahkan menit-menit yang pertama, jam yang pertama untuk Tuhan. Saudara, saya sudah lebih 10 kali ke Israel, ke Holy Land, memimpin juga. Di sana ada binatang yang sangat populer, yaitu unta. Unta ini pada pagi-pagi hari, dia sudah berlutut begitu, saudara. Tunggu sampai pengasuhnya, yang memeliharakan dia itu biasanya orang-orang Arab, datang membawa air berendam dan mengizinkan unta ini meminum air sebanyak mungkin, ya konsumsi lembutnya yang kunci. Dan memang hanya unta binatang yang mempunyai kemampuan yang istimewa untuk mengarungi perjalanan di tengah-tengah padang gurun yang kering gersang dengan matahari yang sangat terik. Masih dengan beban-beban di punggung. Tapi unta sanggup mengapa? Kalau pagi-pagi hari sebelum dia mengadakan perjalanan, dia sudah menyerap minum air yang disajikan oleh Tuhan. Orang mengatakan, the Bible is the living water. Alkitab adalah air kehidupan. Kalau tidur, Anda bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Menit-menit yang pertama, persembahkan untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain. Jika demikian, Tuhan menghargai saudara. Tuhan mengingat saudara, seperti Tuhan mengingat wanita yang disebut Maria Magdalena. Yang kedua, keep your first day. Persembahkanlah hari yang pertama untuk Tuhan. Sejak Yesus bangkit, maka hari yang pertama adalah hari Minggu. Saudara-saudara, adakah kita mempersembahkan hari Minggu itu harinya, atau menjadikan hari Minggu itu sebagai harinya Tuhan? Berada di pelataran rumah Tuhan, kata firman Tuhan. Satu hari dalam rumah Tuhan, pelataran rumah Tuhan, jauh lebih baik dari 1000 hari tempat yang lain. Saya kemana saja, sering saya keluar, Jerman, Belanda, Kanada, Amerika. Kalau hari Minggu, saya coba berusaha cari tahu di mana ada gereja atau ada persekutuan. Walaupun saya tidak mengerti bahasa Jerman, jadi saya pergi ke Jerman, tempat adik ipar. Ada gereja, ada gereja Katolik, nggak apa-apa. Saya lihat ada hanya 12 orang, sudah tua-tua. Tapi saya tempat itu saya berdoa. Ya, saya bisa berdoa di rumah sih, tapi saya juga ingin berada di gereja.
Saudara, hari Minggu itu bukan hari libur. Sunday is not a holiday, but it is a holy day. Hari Minggu itu bukan hari libur di mana kita, wah, seenaknya, oke, jalan-jalan lah, makan sama keluarga, pergi mungkin ke mall, nongkrong. Tapi jangan lupa, it is a holy day, adalah hari yang Tuhan kuduskan. Mengucap syukur hari ini, hari Minggu, ya, walaupun sudah hampir jam 8 malam, jam berapa? Ya, masih ada rumah Tuhan, luar biasa. Kita tidak memberhalakan hari Minggunya karena sebuah hari sama, tapi berikan, persembahkanlah hari yang pertama, hari Minggu untuk Tuhan. Seorang mengatakan, kalau minggu ini saya tidak ke gereja, saya minta maaf Tuhan, maafkan saya Tuhan, karena saya sakit perut saat saya mau pergi ke gereja. Oke Tuhan, maafkan dia Tuhan, berharap Tuhan memakluminya. Minggu depan sudah siap-siap mau ke gereja, tiba-tiba dan pagi mendung dan hujan deras. Ya, kalau pakai payung saja mah repot, kendaraan nggak punya. Nah, Tuhan, maaf Tuhan ya, saya tidak bisa gereja bukan karena salah saya, tapi karena Tuhan yang menurunkan hujan kita. Minggu ketiga sudah siap mau gereja, kompornya bermasalah. Suami mengatakan, tolong beresin loh, aku harus sarapan. Kalau suami sudah belum dalam. Saudara mengatakan, Tuhan, saya bukan nggak mau ke gereja ini, tapi kompornya Tuhan rusak ini. Suami saya mengharapkan disediakannya sarapan pagi. Minggu keempat sudah bersiap untuk gereja. Anak yang dari Jogja datang. Dia minta ditemani. Dia katakan, Mama, saya hanya ada waktu satu hari ini saja. Besok saya pulang, tolong temani saya. Kalau 4 minggu berturut-turut absen, tidak hadir di gereja, maka hamba Tuhan mengatakan, minggu yang kelima semuanya asing masuk Tuhan. Saudara, persembahkanlah hari yang pertama untuk Tuhan. Sisihkan yang lain. Datang. Responi panggilan Tuhan untuk berada di dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, give your first consideration to God. Persembahkan pertimbangan yang pertama kepada Tuhan. Berikan, izinkan Tuhan yang memberikan pertimbangan pertama untuk hidup ini syarat dengan masalah, persoalan, tantangan, kebutuhan, penyakit. Oh, saudara, banyak sekali. Nah, saat kita menghadapi masalah-masalah itu, apa yang kita pikirkan? Siapa yang kita pikirkan? Apa yang akan kita lakukan? Ketika anak saudara tiba-tiba sakit, siapa yang pertama kali saudara pikirkan? Apakah dokter? Dokter mana yang paling canggih? Rumah sakit mana yang paling baik? Atau belajar untuk Tuhan pertama kali datang ke Tuhan, minta pertimbangan. Tentu tidak berdoa berlama-lama, tapi Tuhan harus menjadi pertanda utama yang dimintakan pertimbangan. Ketika
Saya tadi bersaksi tentang cucu saya pertama apa itu, saudara. Ketika dokter mengatakan, wah ini kakinya cacat, kaki kanan kiri beda panjangnya, beda gemuk kurus, tidak ada cekungannya, plak betul. Waktu itu sudah pikir, dokter mana ya? Nah, kami berpikir bahwa ke YPAT di Solo, Jawa Tengah, agar yang diajar itu jalan. Iblis memberikan gambaran yang buruk. Nanti anak kamu udah perempuan, ketika teman-teman di sekolah dasar itu sudah bermain-main, ya berlari-larian, anak kamu hanya ada di kelas, dia barangkali mengerjakan tugas-tugas yang lain karena kakinya cacat. Dan sampai kami sadar bahwa kenapa tidak Tuhan dulu? Itu yang mendorong kami untuk kemudian setiap sore kami membawa anak kami kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan. Saudara-saudara, jangan setelah semuanya berantakan, semuanya kacau acak-acakan, baru ingat Tuhan. Ingat Tuhan dulu. Minta dulu pertimbangan daripadanya. Ada seorang ibu namanya Ibu Yuliani. Dulu jemaat kami sekarang sudah mampu. Beliau adalah ibu janda. Sudah meninggal lama, tapi yang mendampingi hidupnya itu ada 2 wanita. Saya ingat namanya Sinta dan Adi. Salah satunya sudah menikah dan menitipkan bayinya ke ibunya, Ibu Yuliani. Mereka bekerja, ada yang ke kota, satunya lagi bayaran besar. Bayar. Nah, ibu ini sudah pernah punya penyakit asma. Jadi kalau nyesek, satu hari setelah 2 putrinya bekerja, cucunya itu yang beberapa bulan sedang tidur. Ya biasalah, dia mengerjakan pekerjaan dapur. Ketika ia memasak sesuatu dengan kompor, sumbu kompor yang masih minyak tanah, tiba-tiba kompor itu meledak keras sekali. Wah, dia panik kaget karena apa? Kompor itu dikurung oleh api yang berjalan. Dia panik. Sampai akhirnya dia karena lemas, saudara, ya terjatuh dia berlutut. Dia ingat membasahi. Keep your first consideration. Persembahkanlah pertimbangan. Jadi dia berdoa, berteriak tadi WA. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tentu gak lama-lama doanya. Begitu dia banget saudara. Dia lihat di sebelah dia ada sebuah ember yang berisi air. Rupanya di ember itu diisi air oleh salah satu putrinya, 2 putri. Tiba-tiba kepalanya itu menengok ke samping kiri. Ada sebuah karung goni, ya, karung goni seperti permainan itu karung. Otaknya sudah jalan. Dia ambil karung goni itu, dia celupkan ke air dengan keberanian ekstra. Sementara di kompor itu sudah dilawan oleh api. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sampai
bersyukur karena tindakannya. Ya, orang berpikir ya kurang saja dong kalau karung goni dalam air dan kemudian kebaskan, ya padam. Berapa banyak orang yang karena panik, yang mungkin berpikir, aduh, siapa dulu yang diselamatkan ini? Anak, cucunya itu diselamatkan. Atau surat-surat penting yang mana yang harus saya selamatkan? Rumah itu sudah terbakar habis. Tapi karena dia mengingat Tuhan, dia minta terlebih dahulu pendapat Tuhan, pengarahan dari Tuhan, pertimbangan dari Tuhan, Tuhan memberikan terbaik. Saudara, ketika murid-murid Yesus, perahu yang ditumpanginya itu diterpa oleh angin sakau, gelombang yang besar, dan hampir tenggelam. Matius 14 ayat 22. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, jangan panik. Aku ini, ingat Tuhan, jangan takut. Dalam Alkitab kita ada 366 kali kata, jangan takut. Fear. Setiap hari selama 1 tahun 365 hari. Seyogyanya kita mendengar satu suara kata-kata, tenanglah. Ingat, aku ini Yesus itu. Jangan takut. Saudara-saudara, ada kita minta pertimbangan dari Tuhan. Yang keempat, persembahkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Siapa dari saudara yang mempunyai kesukaan untuk mengembalikan milik Tuhan? Apa yang disebut persepuluhan. Saudara-saudara, biasanya saya segan berbicara mengenai uang. Tapi saya ingin mengatakan, sepertiga dari Alkitab berbicara tentang. Dan orang yang ini berkati oleh Tuhan adalah orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kita nggak pernah menabur, kok mengharapkan menuai. Belajar dari petani. Petani menabur dengan sungguh-sungguh. Pada waktunya dia akan menuai dengan cara. Saudara-saudara, ada seorang gadis remaja yang setelah lulus di Jakarta. Itu sulit sekali pekerjaan pada waktu itu. Dan dia berdoa, Tuhan, kalau saya mendapat pekerjaan apa saja, jika saya tidak nganggur, ya, saya ingin mempersembahkan gaji yang pertama kepada Tuhan, pada gereja Tuhan, sebagai buah sulung, first fruit offering, persembahan sulung kepada Tuhan. Tuhan kabulkan. Kita mengatakan, jika kamu bernasar, ya, laksanakan itu. Dan dia senang sekali dengan Santi. Saya ingat sekali. Saya akan mempersembahkan untuk gereja ini, ya, buah sulung saya. Gak seberapa sih. Tapi ketaatan dia kepada firman Tuhan itu lebih dari jumlah yang orang pikirkan. Saudara, ya terima di sebuah bank, ya di bagian teller. Tapi karena dia baik, rajin, pintar, maka cepat sekali naik. Tapi berkatnya tidak hanya sampai di situ saja. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati kita.
bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita mimpikan pun bisa Tuhan beri. Saudara, sudah tahu hadiah yang istimewa bukan naik pangkat atau posisi, bukan juga income yang lebih besar. Di dalam pekerjaan itu dia bertemu dengan seorang laki-laki dari Eropa yang entah bagaimana tertarik pada dia dan akhirnya menikah. Saya memberkati. Dan memang itu impian dia. Kalau boleh Tuhan, aku ingin menikah dengan bule. Tentu setiap orang boleh kan. Aku menikah dengan orang Arab misalkan, ya tak apa-apa juga. Itu kan hak setiap orang. Tapi saya mengatakan, kalau dia menabur, maka dia menuai. Pada waktunya, in this time, pada waktunya. Dwight Moody, seorang pemimpin besar dari Chicago, yang telah memindahkan 750.000 orang dari neraka ke surga. Dia berkata, tabur terus, tabur lagi, tabur jangan bawa. Kalau kamu tidak sempat menuainya, nanti anak-anakmu akan menuai. Kalau anak-anakmu juga tidak sempat menuainya, yakinlah kamu pasti akan menuai di akhirat di surga. Saudara, saya mengajar dari diri saya, anak-anak saya untuk memberikan, bukan memberi, mengembalikan persepuluhan. 2 hari sebelum saya sini, saya dapat kiriman video ini. Video ini akan sangat menolong kita bagaimana kita saatnya memberi. Giving the best. Itu lagunya bisa dipadam sebentar. Satu itu kata-kata pelatih yang nggak pernah lupa dari Coach Edwin. Dulu kamu dapat press money kamu nyumbangnya pas ribu, 10%. Sekarang kamu 1 miliar, kamu harus nyumbangin 100 juta. Kamu kelas tidak? Kalau kamu naik kelas, kamu mending minta sama Tuhan gaji kamu 1 juta lagi. Mau nggak? Ya. Kita ngeliat, ya gue masih 100.000 sama 100 juta. Ya. Tapi sebenarnya yang kamu dapat tuh lebih banyak gitu. Ya. Dan ketika kamu kasih ke orang yang memang butuh, itu tuh pasti akan diganti sama Tuhan. Berkali-kali lipat bahkan. Yang kita nggak sadar, mereka tuh tiba-tiba ada aja gitu. Pernah, maksudnya kayak tiba-tiba akhirnya lu dapat setelah lu donasiin misalnya ke si anak yang menghubungi dokter di Solo itu, habis itu ternyata emang Tuhan membalas dengan berkali-kali lipat. Banyak, sering, dan itu selalu istilahnya itu mungkin terjamin lah gitu. Ketika kamu beli, kasih tuh banyak banget. Contohnya mungkin waktu Asian Games. Jadi waktu itu kita dikasih bonus 1,8 miliar atlet yang meraih emas. Berarti lo harus ngasih 180 juta. No, waktu itu aku udah niatan 50% dari itu. 900 juta. 900 juta. Dan itu aku nggak mikir, oh gue harus potong pajak dulu apa segala macam itu. Iya. Nggak mikirin, oke. Yang penting gue bisa bernazar ketika itu Tuhan, kalau memang ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku pengen kasih donasi ini 50% dari bonus ini. Dan waktu itu, ya itu gue bangun masjid di Lombok, yang kebetulan lagi tsunami, bangun masjid sementara, segala macam. Dan waktu itu bisa sempat kesana dan melihat langsung dan udah berjalan gitu. Dan setelah itu, iklan Biar iklannya suka baju juga ya semuanya. 10 kali lipat. Dan jujur pajak terbanyak malah justru dari iklan, bukan dari pendapatan, bukan dari bonus itu, bukan gitu, dari iklan justru. Wah, lebih banyak dan ya tertutup kalau lu gak pernah takut kekurangan? Maksudnya dengan memberikan lu malah kekurangan gitu misalnya? Justru itu yang mungkin ke followers gue juga di Instagram itu gue lebih mereka tuh supaya
aware gitu kalau kalian memberi itu kalian tuh nggak bakal kekurangan dan bahkan kalian tuh bisa diganti berkali-kali lipat. Ya, saudara, taburan yang baik pada waktunya dengan caranya, saudara dengan kesempatan hidup menemani persembahan terbaik untuk Tuhan. Saya diajar dari kecil sekolah minggu. Ibu saya sederhana, tinggal di sebuah kecamatan, Adiwarna namanya. Kalau minggu sebelum pergi ke sekolah minggu, kami ngantri kakak saya perempuan, saya, adik saya perempuan, dan adik yang paling kecil. Diberikan uang untuk persembahan. Dulu mengatakan kolektor. Ini kolektor masukin ke gereja ya. Kantong persembahan itu ibu saya kalau ada orang kami punya toko kelontong jadi ada uang yang crispy, uang yang bagus itu disisihkan, disimpan. Nanti kalau hari Minggu itu yang crispy yang masih bagus, kelontong itu yang masih baru. Jadi ini masuk ke gereja. Ini yang buat jajan, orang jelas. Dan saya pernah melayani sebuah gereja. Saya pernah melayani sebuah gereja. Ya. Saya juga kagum. Kenapa? Pada waktu kantong persembahan diedarkan, orang-orang itu tidak memasukkannya dengan cara yang sopan. Tapi mereka berdiri di tempat duduk dan mereka memasukkan. Saya pikir ya, sama sih. Dan mereka menghargai itu persembahan untuk Tuhan. Jangan pernah berpikir itu persembahan untuk gereja, untuk pendeta apalagi. Tapi kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Yang terakhir, give your first praise to God. Persembahkanlah tempat yang pertama untuk Tuhan. Siapa yang mendapatkan tempat di hati saudara? Yang pertama, yang utama. Apakah mobil saudara, rumah saudara, tabungan saudara, posisi saudara, jabatan saudara? Siapa yang mendapatkan tempat yang pertama di hati kita? Apa? Nah, Tuhan. Semua manusia, siapapun dimanapun juga, apapun, itu limit, terbatas. Pada satu yang tidak terbatas, itulah Tuhan. Ketika seorang ada di ICU, di intensive care unit, di rumah sakit, ketika suami yang walaupun sayang pada istri, ketika istri yang walaupun sayang setia perhatian pada suami, tidak bisa mendampingi. Saya sering berkunjung. Siapa yang bisa mendampingi kita? Siapa yang bisa peduli pada kita dalam situasi seperti itu? Hanya Tuhan. Sebab itu tempatkan Tuhan sebagai pertama utama di hati kita, di hidup kita. Saudara, saya heran kenapa wanita mantan pelacur ini mengerti mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara tahu minyak narwastu itu bukan yang palsu, tapi yang murni. Tapi Tuhan kita sudah baca dengan teliti, minyak narwastu murni sejati, pakai mahal harganya. Berapa? 300 dinar. Saudara tahu 300 dinar itu gaji seorang wanita Yahudi yang bekerja selama 1 tahun. Sampai murid-muridnya memarahi dia, wanita bodoh kamu. Tidak lebih baik uang itu dipakai, pergunakan untuk orang-orang yang miskin. Kata Yesus, biarkan saja. Kalau ia telah mempersiapkan
kematian, penghukuman. Mengapa wanita yang mempersembahkan begitu istimewa kepada Yesus? Karena dia tidak hanya berhutang budi kepada Yesus. Bukankah dulu ketika ia sedang melakukan kegiatan pelacuran itu, dia tertangkap basah dan dia akan diadili, saudara-saudara, dirajam dengan batu sesuai dengan hukum Taurat pada zaman itu. Tapi Yesus telah menyelamatkan dia. Saya ingin mengatakan, orang yang bisa memberi, mempersembahkan apa saja yang terbaik untuk Tuhan lah orang yang mengerti betapa Tuhan telah melakukan banyak sekali kebaikan, bahkan terbaik untuk kita. Napas hidup kita ini, kesehatan kita ini, berkat yang kita nikmati itu Tuhan sumbernya. Dalam bahasa Arab itu sunnum bonum, the highest good, kebaikan yang paling istimewa, paling tinggi, paling sempurna itu adalah. Dan wanita ini, perempuan mantan pelacur ini, mengerti mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus, untuk Yesus. Bahkan boleh menyekanya dengan rambut simbol mahkota dari seorang wanita. Mengapa? Karena dia tahu kalau dia tidak melakukannya saat Tuhan menggerakkannya, Yesus keburu ditangkap. Yesus diadili, kemudian disalibkan, dikuburkan. Dan ternyata Maria Magdalena pada hari Minggu pertama pagi-pagi sebelum matahari terbit, dia pergi ke kubur. Ternyata kubur itu kosong. Dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk mengurapi Yesus. Pada saat Tuhan menggerakkan dia take action, dia ambil keputusan untuk melakukan. Dan dia tidak terlambat. Hari ini sudah Tuhan ingin berbicara pada kita semua untuk melakukan, mempersembahkan yang terbaik dari waktu kita, dari kemampuan kita, dari kantong kita, dari talenta kita, dari hidup kita, untuk Dia yang tertinggi, untuk Dia yang segala. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan sebuah lagu lama tapi masih tetap berkesan. Yesus yang termanis, buat jiwa. Ya, hari ini kita boleh memperbaharui komitmen kita atau memulai komitmen kita. Ya Tuhan, aku ingin belajar mempersembahkan terbaik untuk, karena Engkau terlalu baik untuk aku, untuk keluarga, untuk hidup. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
kematian Tuhan yang dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kekurangan-kekurangan kami, oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib diampuni, yang dihapuskan dan dimampukan yang kita diselamatkan. Adakah saudara pada malam ini ingin memperbaharui janji saudara kepada Tuhan? Tuhan, setelah mendengarkan suara-Mu Tuhan, aku mau Tuhan, aku berjanji Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik dari waktuku, dari hari mingguku, dari pertimbanganku, dan persembahanku, dari hidupku Tuhan kepadamu. Mampukan aku untuk melakukannya. Silakan berdiri, rekan-rekan, silakan melakukan Tuhan, Tuhan, aku mau yang terbaik aku berikan. Karena Engkau terlebih dahulu melakukan hal yang jauh lebih baik, jauh lebih istimewa pada lakukan sesuatu sebelum terlambat. Karena saat ini masih milik kita, tapi tidak mungkin tidak untuk besok, tidak untuk hari minggu depan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah. Ketika Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi, kalau Kau mengasihi kami, kalau Kau akan mengingat kami, kalau Kau akan terus mengenal kami, kalau Kau akan terus memperhitungkan kami Tuhan, mengucap syukur karena kami telah diselamatkan oleh kami, telah diampuni dosa-dosa kami oleh Engkau, telah disembuhkan dari segala penyakit, telah dibebaskan yang dari berbagai bentuk ikatan dan hutang-hutang yang tidak terbayar. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersama berjanji di hadapan-Mu untuk mempersembahkan yang terbaik dari hari-hari kami kepada-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami, supaya kami dapat melakukan hal itu kepada-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kedahuan tangan juga nampak urapi dan jamah setiap kami. Kami percaya Kau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Berkati Bapa dan Ibu Mama jemaat dan keluarga mereka. Berkati semua pelayan Tuhan, para aktivis, semua pejabat gereja, jemaat Tuhan. Persatukan mereka menjadi pribadi-pribadi unggul yang boleh memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terimalah kasih karunia dan berkat yang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin.